Mari kita dengarkan ringkasan meditasi Alkitab kuartal kedua pelajaran ke-8 dengan judul Memiliki Iman Besar melalui dialog podcast bersama saya, Yoni Prasetyatomo dan Pendeta Manuntun Hutasoit. Hari ini kita ngomong soal iman besar. Bukan iman yang banyak gaya, bukan iman yang cuma rame di mulut, tapi iman yang bikin Yesus sampai terheran-heran. Ironi, biasanya orang banyak yang dibikin Yesus terheran-heran. Iman besar seperti apa ini? Hanya pada dua orang Yesus berikan julukan iman besar di Alkitab. Bukan muridnya, bukan keluarganya, bukan pula bangsanya, tapi perwira Roma dan wanita Kanaan. Mari kita lihat yang pertama, perwira Roma. Orang ini perwira tentara penjajah, punya kuasa, punya jabatan, punya bawahan. Tapi lihat Lukas 7, yang sakit bukan anaknya, bukan istrinya, cuma hambanya. Tapi dia peduli, dia hargai. Nah itulah tamparannya. Banyak orang hormat sama orang besar, tapi kasar sama orang kecil. Perwira ini beda, dia perlakukan hamba seperti keluarga. Bahkan di kitab Yohanes 4, dia anggap anaknya. Iman besar itu kelihatan dari cara kita berhadapan dengan orang kecil. Karena hati yang busuk selalu sopan ke atasan tapi jahat ke bawahan. Lalu di ayat berikutnya terlihat indikasi Yesus dihormati dan dihargai tua-tua Yahudi. Ia menyuruh tua-tua itu menemui Yesus. Ini pasti buah dari kebiasaannya menghargai orang kecil. Maka orang-orang besar pun merasakan vibrasi itu. Dan tua-tua Yahudi bilang ke Yesus dia layak ditolong. Karena dia mengasihi bangsa Yahudi. Dia bahkan bangun rumah ibadah mereka. Padahal hubungan Yahudi dengan Roma tidak baik. Roma adalah orang kafir di mata Yahudi. Ini ironis ya pendeta. Kadang orang ngaku umat Tuhan tapi benci orang beda suku, beda gereja, beda agama. Perwira kafir ini malah lebih punya hati Tuhan dibanding orang religius yang merasa paling benar. Tapi bagian paling tajam ada di ayat 6. Semua tua-tua Yahudi bilang pada Yesus bahwa perwira itu layak. Tapi dia sendiri bilang pada Yesus, aku tidak layak. Hari ini kebanyakan orang kebalik. Belum apa-apa merasa paling pantas, paling benar, paling rohani. Pengakuan datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bahkan bukan dari Tuhan. Saya menilai si perwira mengucapkan kata-kata yang merendah. Tapi hatinya teguh percaya. Dia bilang, katakan saja sepatah kata. Baginya satu kata bila diterima dengan iman, jauh lebih berkuasa daripada 1000 khotbah tanpa keyakinan. Dan alasan imannya itu sangat sederhana. Dia bilang, aku juga tahu soal otoritas. Aku suruh bawahan datang, mereka datang. Aku suruh pergi, mereka pergi. Gak ada yang luar biasa dengan ucapan ini. Simple, logis, bukan magis. Hari ini, banyak orang terobsesi dengan perkara yang besar, supranatural, dan kompleks. Tapi perwira itu orang yang setia pada yang kecil, biasa, dan sederhana. Dia punya hal kecil, tapi ia kerjakan dengan semangat besar. Dia punya perkara biasa, tapi ia lakukan dengan niat yang luar biasa. Dia punya yang sederhana, tapi ia selesaikan dengan segenap tenaga. Sekarang wanita Kanaan, dia perempuan, bangsa asing, dianggap kafir. Dia datang ke Yesus dan bilang, anak Daud, apakah ada makna di balik sebutan itu pendeta? Pertanyaan bagus Yoni, ada makna teologis yang dalam di sana. Ini sebutan yang biasanya digunakan hanya oleh bangsa Israel. Dan yang benar-benar mengerti nubuat Taurat tentang Mesias. Ini sebetulnya pencapaian yang luar biasa. Dia orang luar yang justru punya iman orang dalam. Sebaliknya orang dalam terasa seperti di luar. Dia yang terbelakang menjadi terkemudian. Nah ini dalam. Kadang yang paling haus Tuhan justru bukan yang kelihatan religius. Dan dia datang bukan buat dirinya, tapi buat anak yang dikasihinya. Tapi itulah orang yang dianggap paling rendah saat itu. Betul Pak. Bayangkan, anaknya itu bangsa kafir, wanita muda, dan kerasukan setan pula. Tak ada status yang lebih hina lagi daripada ini. Kondisinya sama persis dengan hamba perwira tadi. Yang paling menyakitkan, Yesus tidak menjawab wanita itu. Semakin parah, murid-murid mengusirnya. Wah, tapi dia tidak menyerah ya pendeta. Bahkan dia semakin mendekat dengan sikap paling hormat, bersujud. Meskipun Yesus mengatakan bahwa ia tidak melayani bangsa kafir. Tapi wanita itu tidak fokus pada penolakan, dia fokus pada tujuan. Hari ini, banyak orang baru dikritik dikit langsung nyerah. Doanya belum dijawab langsung kecewa. Ketekunannya tipis, mentalnya rapuh. Lihat wanita ini, ditolak berkali-kali tapi tetap maju. Dan puncaknya, Yesus bilang tidak patut roti anak diberikan kepada anjing. Pedas ini. Seolah Yesus menyebutnya anjing. Tapi wanita itu jawab, benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah dari kolong meja tuannya. Bagi wanita itu, remah dan tersisa pun, jika datang dari Tuhan, aka itulah kelimpahan. Mana yang terbaik? Sisa dengan hati yang limpah atau limpah dengan hati yang tersisa? Jawaban inilah klimaks dari kekaguman Yesus pada wanita itu. Itu pernyataan yang sangat logis, sederhana, dan biasa, persis seperti ungkapan perwira tadi. Gimana gak logis? Anjing memang selalu di bawah meja, bukan di atas meja. Dan gimana gak biasa? Anjing memang makan remah dan sisa, bukan makanan utama dari piring tuannya. Oh iya juga ya, betul kan? Zaman ini banyak orang terobsesi dengan imajinasi di luar nalar, bombastis, sensasional, dan muluk-muluk. Tapi mengabaikan hal-hal kecil, sederhana, dan biasa. Dan ini core of the core dari iman wanita itu. Dia tahu pasti, dia sadar betul bahwa Yesus sedang tidak menghinanya dengan sebutan anjing. Ada 9 kali kata anjing tertulis di seluruh kitab Perjanjian Baru, diterjemahkan dari 2 kata yang berbeda. Yang pertama kata kuan sebanyak 5 kali.
artinya anjing liar untuk menggambarkan orang jahat atau orang yang kotor hatinya. Yang kedua kata kunarion sebanyak 4 kali. Dan keempatnya hanya ada dalam kisah wanita Kanaan ini, artinya anjing kecil, papi. Wanita itu sadar Yesus justru memujinya. Karena anjing kecil tempatnya dalam pelukan dan selalu disayang, bukan di jalan liar dan terbuang. Sebenarnya Yesus sedang membuka pintu kasih karunia. Wanita itu menangkapnya. Karena iman yang besar sanggup melihat kasih sekalipun di tengah badai yang keras, dan merasa dikasihi Tuhan adalah kekuatan. Jadi, iman besar perwira Roma dan wanita Fenisia punya getaran yang sama. Itu bukan iman yang baru muncul seketika, tapi sudah terbentuk lama. Iman itu memerintah dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan sehari-hari. Pendeta, izinkan saya menyimpulkan dengan kalimat ini. Iman besar menghargai orang kecil dan dihargai orang besar. Iman besar menolong tanpa melihat status sosial. Iman besar tekun berjuang untuk tujuan. Iman besar tahan atas halangan, penolakan, dan tekanan. Iman besar setia pada perkara kecil dari Tuhan, yaitu sepatah kata cukup dan remahnya saja cukup. Iman besar tetap bekerja pada hal-hal biasa dan sederhana. Dan akhirnya, iman besar bukan soal seberapa sering kamu bilang percaya Tuhan, tetapi seberapa tahan kamu tetap berdiri saat hidupmu tak sesuai harapan. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 20 Mei 2026 bersama saya Yoni Prasetya Tomo dan Pendeta Manuntun Hutasoid dari Studio Libana. Tuhan memberkati.